Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu konsep dasar bisnis untuk mengelola BUM desa. Saudara sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, memahami apa itu konsep dasar bisnis untuk pengelolaan BUM desa, kita harus memiliki kesepakatan terlebih dulu, apa itu desa? Kita akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1. Dikatakan bahwa pertama, dia harus merupakan kesatuan masyarakat hukum, memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, memiliki hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati, serta dia berada dalam sebuah sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Jadi dia bukan merupakan pemerintahan tersendiri. Apa dasarnya desa boleh mendirikan atau memiliki badan usaha milik desa? Pertama, kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Jadi syaratnya ada kebutuhan dan ada potensi desa. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang tentang desa disebutkan bahwa ruang usaha yang bisa dilakukan adalah bidang usaha ekonomi dan atau pelayanan umum. Kalau kita perhatikan, maka kita juga bisa menggunakan Permendes nomor 4 tahun 2015. Di situ dikatakan bahwa badan usaha milik desa itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Caranya melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya. Ini tentu karena ini milik desa, maka harus digunakan sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat desa itu. Apa yang disebut dengan pelayanan atau usaha ekonomi lainnya tadi itu. Kalau kita perhatikan dari definisi-definisi yang kita sebutkan sebelumnya, maka kita sampai pada apa sih sebetulnya tujuan mendirikan badan usaha milik desa? Ada 8 tujuan usaha badan usaha milik desa itu. Mulai dari meningkatkan perekonomian desa sampai dengan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Ujung-ujungnya sebetulnya apa yang diharapkan memang sesuai dengan apa yang disyaratkan tadi. Tujuan utamanya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di desa itu. Oleh karena itu, harus ada 5 yang menjadi bahan pertimbangan ketika kita mendirikan BUM desa. Pertama, harus ada inisiatif. Inisiatifnya bisa berasal dari pemerintah desa atau bisa juga dari masyarakat umum. Kemudian pertimbangan yang kedua, memang ada potensi desa, ada potensi usaha ekonomi desa. Itu bisa juga dasarnya adalah sumber daya alam misalkan. Dan yang pasti harus ada sumber daya manusia yang dianggap mampu untuk mengelola BUM desa itu. Kemudian pertimbangan terakhir adalah bahwa harus ada penyertaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa harus ada penyertaan modal, baik itu dari pemerintahan desa maupun dari masyarakat. Berdasarkan amanah undang-undang tersebut, maka ada prinsip dasar di dalam berbisnis bagi BUM desa. Pertama, dia harus merupakan pemberdayaan. Dia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan BUM desa. Harus ada partisipasi yang mewujudkan peran aktif masyarakat di dalam pengelolaannya. Kemudian, oleh karena itu, maka setiap pengambilan keputusan itu harus atas dasar kebutuhan masyarakat. Keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak tentu saja, atau berdasarkan musyawarah mufakat. Diharapkan BUM desa memiliki keragaman usaha tanpa mengurangi status keberadaan dari badan usaha yang sudah dimiliki oleh masyarakat sebelumnya. Untuk itu, agar bisa menjadikan BUM desa sebagai gerakan ekonomi warga desa, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, harus ada sosialisasi dulu. Apa itu BUM desa pada masyarakat luas. Kemudian harus ada pembentukan atau pemilihan unit usaha. Artinya, unit usaha ini harus memang betul-betul untuk tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Agar kedua hal ini tercapai, maka harus dilaksanakan sebuah musyawarah desa, dan penting sekali agar tercapai maksud dan tujuan tadi,
musyawarah ini merupakan representasi dari masyarakat desa. Semua wakil masyarakat ada di situ, semua tokoh masyarakat yang penting ada di situ. Kemudian kelak harus ada komitmen dari pengurus atau calon pengurus. Karena tadi dikatakan bahwa yang paling pokok adalah adanya sumber daya manusia yang sanggup mengelola BUM desa. Kemudian yang nomor 5, proses menjadikan BUM desa sebagai gerakan ekonomi warga desa hanya bisa tercapai jika prinsip dasar yang 4 tadi di dalam pengelolaan BUM desa dilaksanakan. Dan itu juga bisa dilaksanakan ketika ada regulasi yang mengikat masyarakat maupun para pengelola tentang bagaimana cara mengelola BUM desa itu. Itu dibuat dengan membuat keputusan desa atau peraturan desa. Itulah sebabnya BUM desa harus mendapatkan dukungan dan proteksi dari desa dan supervisa. Terima kasih atas perhatian saudara, semoga bermanfaat.